Selamat Sabat bagi kita semua, selamat tahun baru juga. Pekabaran kita pada hari Sabat ini berjudul Jangan Tunda. Saudaraku, dalam Tuhan ada sesuatu yang penting kita ingat. Saya tahu kita semua sudah tahu, tapi seringkali kita lupa, perlu diingatkan. Dan kiranya melalui pekabaran Sabat pagi ini kita diingatkan untuk jangan tunda. Kalau kita percaya, Yesus datang segera. Mari kita buka Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Keluaran 25 ayat 8 dan 9 berkata, "Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya." Ini adalah firman Tuhan dalam huruf besar, ya, Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah kepada Musa. Dan kita sudah belajar bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Jadi Allah Bapa berfirman kepada Musa untuk mendirikan kemah suci atau kita sering sebut dengan Ka'bah, agar Allah Bapa dapat diam di tengah-tengah umatnya. Nah, bagi yang baru belajar, berikut bukti Alkitab bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Ulangan 4 ayat 35 berkata, "Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia." Ulangan 6 ayat 4 berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Yeremia 10 ayat 10 menjelaskan siapa Tuhan dalam huruf besar itu, yang tidak ada yang lain kecuali Dia dan Dia Esa. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Dan Allah yang benar ini Yesus katakan sebagai satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapanya. Yohanes 17 ayat 3, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau," dia bilang kepada Bapanya, "satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Dan Allah yang hidup, Paulus katakan adalah Allah Bapa. 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10, "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Dari rangkaian ayat-ayat ini menjelaskan dengan jelas bahwa Alkitab menjawab dirinya sendiri tentang siapa Tuhan dalam huruf besar, yaitu Dia adalah Allah Bapa dan Dia punya anak namanya Yesus. Allah Bapa minta Musa dirikan Ka'bah agar Dia diam di tengah-tengah umatnya. Jadi Allah Bapa rindu untuk diam di tengah-tengah umatnya. Dan masih banyak ayat lain yang menyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa dan Dialah Allah kita. Nah, tentang Ka'bah, firman Allah berkata dalam Ibrani 8 ayat 5. "Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu." Ka'bah tersebut adalah gambaran atau bayangan dari apa yang ada di sorga. Perlu kita renungkan, jika disebut gambaran atau bayangan atau contoh, maka harus ada aslinya. Ya. Aslinya harus bisa dilihat dan berwujud. Jika tidak bisa dilihat dan tidak berwujud, apa ada bayangannya? Tidak ada bayangannya. Ya. Karenanya harus ada aslinya, harus ada wujudnya, maka ada bayangannya. Ini pertanyaan sederhana, tapi prinsip atau maksudnya itu mendasar. Jadi contoh tersebut bisa dilihat dan ada wujudnya.
Nah, sedikit tambahan mengenai masalah wujud atau aslinya ini. Seringkali orang khususnya dalam gereja Advent lupa kata metafora atau kiasan itu tidak akan ada kalau tidak ada aslinya. Ya. Sering orang lupa. Contoh di bank, kalau orang menemukan uang palsu, kenapa disebut palsu? Karena meskipun mirip tapi tidak sesuai dengan aslinya. Ada uang yang asli. Uang yang asli ini sebagai standar, sebagai patokan untuk menyatakan ada uang yang palsu. Jadi, saudara-saudara kita kaum Trinitas dalam gereja Advent saat mereka bilang Yesus adalah anak metafora, mereka lupa kata metafora itu atau kiasan itu punya acuan bahwa ada aslinya. Tidak akan ada istilah metafora, tidak akan ada istilah kiasan kalau tidak ada istilah asli atau istilah yang sebenarnya tentang anak. Kalau dibilang anak metafora berarti bukan anak sebenarnya, karena ada anak yang sebenarnya. Ini pertanyaan sederhana tapi seringkali orang lupa dan akhirnya termakan dengan omongan dan ajaran yang tidak alkitabiah. Jadi penting bagi kita untuk mengingat akan hal ini. Kalau dibilang ada bayangan berarti ada aslinya, ada wujudnya. Kalau dibilang metafora ada aslinya, ada wujudnya. Jadi pada waktu gereja Advent mengajarkan Yesus adalah anak metafora, sebenarnya mereka mengakui ada Yesus yang asli. Tapi mereka tidak mau ajarkan adanya Yesus yang asli ini. Mereka malah ajarkan Yesus yang palsu, yang metafora. Tanpa mereka sadari, mereka mengakui adanya anak yang sebenarnya. Itulah sukacita kita dalam menemukan kebenaran. Namun jangan lupa, jika disebut bayangan, kita kembali ke Ka'bah, apakah itu persis dengan aslinya? Kalau disebut bayangan, tentu tidak. Ya, bayangan adalah gambaran kasar tentang aslinya. Selanjutnya, Tuhan menyatakan tentang bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Ka'bah. Daftarnya saudara bisa baca dalam Keluaran 25 ayat 1-7 dan Keluaran 35 ayat 4-9. Berikut makna dari bahan dan warna yang perlu kita pahami. Keluaran 36 ayat 37 berkata, juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Kain dan bahan yang berwarna-warni adalah gambaran pelangi yang melingkupi tahta Allah. Yohanes yang kekasih menuliskan dalam Wahyu 4 ayat 3. Dikatakan, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Yeskel juga tulis dalam Yeskel 1 ayat 28. Dikatakan, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Ingat, Ka'bah adalah gambaran dan bayangan yang ada di sorga. Manusia tidak dapat membuat gambaran yang sebenarnya dari kemuliaan Allah. Karenanya hanya dengan kain dan warna hal tersebut bisa dibayangkan. Kain dan warna tadi itu bukan aslinya. Dan kembali hanya yang bisa dilihat dan berwujud yang bisa digambarkan dan punya bayangan. Pelangi ini jelas terlihat. Yeskiel dan Yohanes bisa lihat. Tapi kita sebagai manusia tidak bisa buat pelangi. Itu sebabnya Tuhan kasih perintah untuk membuat kain ini, warna ini, sehingga sebagai gambaran betapa indahnya
tahta Allah itu. Di atasnya ada pelangi yang melingkungi. Kemudian Keluaran 26 ayat 31 dikatakan, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Ini adalah bayangan banyaknya malaikat-malaikat di sekeliling tahta Allah yang siap bergerak atas perintah Allah. Jadi kain itu tidak hanya kain dan warna, tapi dibuat ada tenunan, ada kerup atau gambar malaikat. Untuk menggambarkan bahwa dalam tahta Allah itu ada malaikat yang siap melaksanakan perintah Allah. Kemudian Wahyu 5 ayat 11 dikatakan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Kita tidak dapat membuat aslinya di dunia ini. Kalaupun mau digambar, sulit sekali menggambarkan, jangankan berlaksa. Mau gambar 100 malaikat pun di kain bukan hal yang mudah. Ya. Karenanya hanya diberikan kepada kita gambaran, bayangan dari apa yang para nabi lihat, apa yang di sorga. Dan itu pun hanya gambaran kecil. Kemudian kita lihat atapnya, Keluaran 26 ayat 1 dan ayat 14. Dikatakan, kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kermizi. Dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Ayat 14, juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Jadi pertama adalah kulit domba jantan, baru di atasnya kulit lumba-lumba. Kain-kain tersebut ditenun dengan gambar malaikat juga. Betapa banyaknya malaikat yang hadir di wilayah tahta Allah ini. Ini adalah gambaran bayangan dari tudung dari tahta Allah. Sebagaimana yang kita sudah baca tadi dalam Yeskiel 1 ayat 28 dan Wahyu 5 ayat 11. Lalu bagaimana dengan kulit dan bulu? Keluaran 26 ayat 7 berkata, juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Kulit lumba-lumba, kulit domba jantan, bulu kambing, itu semua adalah perlindungan sempurna terhadap cuaca. Ya, sebab itu Ka'bah didirikan di padang belantara. Ya, jadi bagaimana detailnya, meskipun hanya bayangan, tapi begitu detail hal-hal yang harus dibuat oleh Musa atau bangsa Israel tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Keluaran 39 ayat 34 berkata tentang kulit-kulit itu dan bulu tadi. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung. Jadi kalau kita lihat itu Ka'bah, ya, seandainya ada bisa dibangun sekarang seperti yang digambarkan oleh firman Tuhan, secara pandangan manusia saja sudah indah. Ya. Warna-warni, gambar-gambarnya, penutupnya, ya, semuanya itu menyatakan suatu bangunan yang sangat indah. Selanjutnya dalam bangunan Ka'bah ada pembagian ruangan. Yohanes 10 ayat 28 dan 29 berkata tentang pekerjaan yang Yesus terima dari Bapanya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini adalah kondisi pelayanan di bilik suci. Gambaran bagaimana Kristus memberikan keselamatan dengan cuma-cuma kepada setiap orang dan bagi yang menerima. Akan memulai suatu perjalanan kekristenan di mana Kristus dengan tangan tak terbatasnya melindungi dan menopang setiap orang yang berseru kepadanya, dan tidak ada kuasa atau setan yang dapat rebut umat Allah dari perlindungannya. Itu sebabnya pada waktu kita masuk Ka'bah ada apa? Masih ingat?
Ada meja roti sajian, ada mezbah dupa, ada 7 kagidian. Itu semua punya makna rohani bagi kehidupan kita. Itu suatu perjalanan kekristenan bagi kehidupan kita. Terutama mezbah doa, pagi dan petang kita berdoa. Sebagai umat Kristen kita harus tekun dalam doa. Hanya itu yang 2 kali setiap hari dilakukan, pagi dan petang. Ya. Oleh karenanya, pada waktu Yesus melayani di dalam bilik suci, kita harus ingat itu adalah pelayanan Dia yang mana Dia berikan kepada kita agar kita menerima keselamatan dengan cuma-cuma, dan pada waktu kita terima keselamatan itu ada hal yang harus kita lakukan. Kita setia dalam mempelajari firman Tuhan, kita setia dalam berdoa pagi dan petang, kita pun menjadi terang. 7 kagidian, menjadi saksi kepada sesama. Yang membuat kita gagal adalah dengan melepaskan tangan perlindungan tersebut serta pandangan kita pada Yesus. Masih ingat pengalaman Petrus pada waktu dia berjalan di atas air? Begitu pandangannya beralih dari Yesus kepada yang lain, maka Petrus mulai tenggelam. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Itulah yang perlu kita renungkan 1 tahun yang lalu. Adakah kita berjalan memandang pada Yesus atau yang lain? Kalau yang lain, tidak heran hidup kita mulai tenggelam. Kemudian ada bilik yang maha suci atau bilik yang kedua. Yang pertama bilik suci, yang kedua bilik maha suci. Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamunya, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini peristiwa seorang raja menikahkan anaknya. Dan semua undangan harus menggunakan pakaian pesta. Dan pada waktu raja datang periksa, ya, dia lihat ada satu orang yang tidak pakai pakaian pesta. Ya. Ini adalah lambang daripada pelayanan bilik maha suci yang dilakukan sekali setahun. Proses penghakiman, pemeriksaan penghakiman yang dikenal dengan hari pendamaian. Dalam proses penghakiman itu tentunya ada proses pemeriksaan. Itu sebabnya pada saat sang raja masuk, dia lakukan pemeriksaan. Dia temui satu-satu tamu-tamunya. Dan satu orang tidak menggunakan. Dan satu hal yang utama dari Ka'bah adalah Keluaran 40 ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Apa ini maksudnya? Ada tiang awan dan tiang api. Pada siang hari menaungi dari panas, khususnya bagi yang melayani dalam Ka'bah atau yang berbakti di pelataran, dan pada malam hari menghangatkan dari suhu dingin. Di padang belantara sebagaimana yang kita dengar, pada siang hari sangat panas, pada malam hari sangat dingin. Saya belum pernah alami, tapi itu yang kita dengar. Dan inilah fungsinya Tuhan melindungi mereka. Tiang awan dan tiang api. Tuhan yang adalah Allah Bapa memerintahkan Musa untuk mendirikan Ka'bah supaya Allah Bapa diam di tengah-tengah umatnya. Dan itu digambarkan dalam kehadiran tiang awan dan tiang api. Namun siapa yang hadir sebenarnya? Anaknya. Keluaran 23 ayat 20 dan 21. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Dan malaikat ini dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ibrani 1 ayat 4 berbicara tentang Yesus. Karenanya yang disampaikan dalam Keluaran 23 adalah tentang anak Allah. Jadi dalam tiang awan dan tiang api ada seorang yang diam di dalamnya, yaitu sang malaikat kata Bapa, yang adalah anaknya. Disebut malaikat karena malaikat artinya utusan. Allah mengutus anaknya untuk hadir bersama umat-umatnya, memimpin umatnya dalam tiang awan dan tiang api. Kehadiran anak adalah wujud daripada kehadiran Bapanya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam
Christ Object Lessons halaman 287 paragraf 1. Kristus adalah pemimpin dari anak-anak Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Diselubungi dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, dia memimpin dan memandu mereka. Jadi, Ka'bah adalah lambang dari kehadiran Bapa yang hadir di tengah-tengah umat-umatnya. Dan yang hadir atas nama Bapa adalah anaknya. Ini prinsip dasar dalam belajar tentang Ka'bah, yaitu memahami hubungan Allah Bapa dan anaknya. Itu sebabnya segala sesuatu tentang Ka'bah adalah tentang anak Allah. Karenanya firman Tuhan berkata dalam Mazmur 77 ayat 14 atau dalam bahasa Inggris ayat 13. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Terjemahan dalam King James lebih benar daripada yang dalam bahasa Indonesia. Dalam King James dikatakan, Thy way, O God, is in the sanctuary. Artinya, jalanmu ya Allah ada di dalam Ka'bah. Ya. Benar, jalan Allah itu adalah kudus. Tetapi Ka'bah itu merupakan wujud daripada kehadiran Bapa di tengah-tengah umatnya. Dan di dalam Ka'bah itu ada jalan Allah. Jalannya Bapa itu. Nah, kenapa ini kita perlu pahami, segarkan dan ulangi? Karena Ka'bah itu bukan sekedar lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kalau hanya untuk hadir atau diam di tengah-tengah umatnya, bukan hal yang sulit bagi Allah. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi bagi Allah, yaitu Bapa yang maha hadir, gampang sekali untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Tidak sulit. Tidak perlu repot-repot membangun Ka'bah yang begitu rinci persyaratannya. Lalu kenapa harus ada Ka'bah kalau memang gampang untuk hadir? Kejadian 3 ayat 8 dan 9 berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kebersamaan adalah hal penting bagi Allah. Adam sadar kesalahan yang dia dan istrinya lakukan membuat mereka berdua harus lari sembunyi dari Allah. Tetapi Allah tidak ingin manusia hanyut dalam rasa bersalah. Itu sebabnya begitu dosa masuk dalam dunia ini, Allah segera ambil inisiatif untuk selamatkan orang berdosa. Dan inilah tema keseluruhan dari Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, sehingga Dia turun untuk mencari kita yang hilang ini. Kalau hanya hadir, gampang. Tetapi Allah mau ajar, saya rindu bersamamu, dan supaya kamu dapat bersama-sama dengan saya, ada hal yang harus kamu lakukan. Salah satunya apa? Membawa korban. Dalam upacara Ka'bah ada upacara korban. Korban itu harus terjadi supaya kebersamaan kita boleh terwujud. Saya tidak bisa sekedar bersamamu. Harus ada yang terjadi supaya kebersamaan kita selamanya. Harus ada korban. Kemudian tujuan Ka'bah adalah Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Adalah kerinduan Allah untuk tinggal atau diam bersama-sama dengan umatnya dalam kedamaian. Jadi kehadiran Allah bukan hanya untuk sekedar hadir di tengah-tengah umatnya, tapi demi keselamatan mereka agar mereka tinggal bersama-sama dengan Allah dengan damai. Oleh karena dosa kita terputus dengan Bapa. Tidak bisa sama-sama, tidak ada damai. Karena Allah adalah kudus, kita tidak kudus. Oleh karena itu mesti ada cara supaya kita dapat hidup bersama-sama Dia dengan damai. Itulah peranan Ka'bah. Inilah makna Ka'bah itu. Tidak hanya untuk kita kenal satu-satunya Allah yang kita sembah, tidak hanya kita kenal satu-satunya jalan Allah yang Maha Kudus itu yang ada dalam Ka'bah, tidak hanya memahami rencana keselamatan, tetapi Ka'bah adalah inisiatif Bapa untuk jangkau dan selamatkan kita. Sebab Dia rindu untuk kita tinggal bersama-sama dengan Dia.
Nah, tentang jalan itu Alkitab berkata, Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah 18 ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jelas firman Tuhan katakan Tuhan itu adalah Allah Bapa dan dialah Allah kita, dan jalan Tuhan yaitu jalannya Bapa adalah di dalam Ka'bah, yaitu anaknya. Jadi Ka'bah itu adalah lambang kehadiran Bapa dan yang hadir dalam Ka'bah adalah anaknya serta jalan Allah itu yang adalah anaknya itu sendiri. Ya, jadi tadi ada Ka'bah, ada awan Tuhan, di dalam awan Tuhan itu anaknya. Kemudian di dalam Ka'bah itu adalah jalan Allah yang kudus dan jalan Allah itu adalah anaknya. Jadi Ka'bah berulang-ulang berbicara tentang anak Allah. Sebab Bapa hadir melalui kehadiran anaknya. Nah, tentang Ka'bah, Alkitab juga berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu? Kita adalah Ka'bah Allah, yaitu oleh kehadiran roh Allah. Jadi kalau kita tidak ada roh Allah, apakah kita Ka'bah? Ya. Firman ini katakan tidak. Kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Penting bagi kita untuk menerima kehadiran roh Allah, maka kita menjadi baitnya. Sebab namanya bait atau Ka'bah adalah tempat berdiamnya Allah. Supaya kita mulai renungkan, kita punya kehidupan setahun yang lalu, tahun 2024. Adakah hidup saya ini hidup tempat roh Allah berdiam atau roh yang lain yang berdiam? Paulus lanjutkan dalam Efesus 2 ayat 21 dan 22. Di dalam dia, yaitu dalam siapa ini? Dalam Yesus. Kalau kita bisa ganti, di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya. Kita jadi bangunan Ka'bah bagi Allah dalam roh. Dan yang mewujudkan itu adalah Dia yang adalah Yesus. Nah, apa maksudnya tempat kediaman dalam roh? Masih dalam perikop yang sama, masih dalam Efesus pasal 2. Kita baca ayat 12 dan 13. Paulus berkata, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk warga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh sudah jadi dekat oleh darah Kristus. Dia yang dimaksudkan oleh Paulus adalah Yesus. Dalam Yesus kita menjadi suatu bangunan bagi Allah, tempat kediaman Allah dalam roh. Sebab bila mana kita adalah bait Allah, maka roh Allah diam dalam kita. Nah, rohnya siapa yang hadir dalam hidup kita? Meskipun dikatakan roh Allah, tapi mesti ada cara. Sebagaimana Ka'bah tadi, Bapa diam di tengah-tengah umatnya. Tapi siapa yang hadir? Anaknya. Ya, dalam awan dan jalan itu adalah anaknya. Masih dalam buku Efesus, kita buka Efesus 3 ayat 17 dan 18. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, Yohanes 14 ayat 6 katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya. Nah, oleh karenanya roh yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah rohnya siapa? Rohnya anak Allah. Sebab oleh roh ini kita masuk kepada Bapa. Ini penting dipahami karena doktrin Trinitas ajarkan bahwa roh itu adalah oknum yang lain yang bukan Yesus.
yang mereka sebut Allah Roh. Nah, jika roh ini oknum lain yang bukan Yesus, maka doktrin Trinitas menciptakan ada dua jalan kepada Bapa. Satu Yesus, satu Allah Roh. Tetapi, bila mana kita melihat doktrin Ka'bah dan Yesus ajarkan, tidak ada dua jalan, hanya ada satu jalan. Itulah mimpi Yakub, hanya ada satu tangga yang hubungkan dunia dengan tahta Allah. Thy way, O God, is in the sanctuary. Jalanmu ya Allah, bukan jalan-jalan. Jalanmu ya Allah, hanya satu jalan dalam Ka'bah, yaitu anaknya. Jalan yang Allah, yang kudus tadi ada dalam Ka'bah dan hanya satu. Jadi jika saudara kabarkan doktrin Ka'bah, lalu saudara juga ajarkan Trinitas, maka itu namanya blunder, tidak nyambung. Karenanya berdasarkan penjelasan Paulus, roh Allah diam dalam kita oleh kehadiran roh anaknya. Sebab demikianlah Ka'bah yang adalah lambang kehadiran Bapa, namun yang hadir adalah anaknya. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jelas, yang hadir dalam hati kita adalah roh anak Allah dan bukan oknum yang lain. Sebab Kristuslah satu-satunya jalan masuk kepada Bapa. Satu-satunya Immanuel, Allah beserta kita. Kita yang adalah Ka'bah Allah, yaitu oleh menerima kehadiran roh anak Allah dalam hati kita. Maka dengan sendirinya Bapa hadir dalam hati kita. Dengan kata lain, saat kita menerima roh anak Allah, yaitu rohnya Kristus, kita mendirikan Ka'bah dalam hidup kita. Dan Ka'bah tersebut bukan lagi bayangan sebagaimana Ka'bah di padang gurun, tapi Yesus itu sendiri yang hadir dalam kita. Ya. Kalau kita ingat tadi di awal, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun Ka'bah sesuai dengan contoh aslinya di sorga. Yang di padang gurun adalah bayangan. Dan kita sudah pelajari secara ringkas bahwa Ka'bah itu adalah anak Allah. Nah sekarang kalau kita menerima anak Allah dalam hidup kita, Ka'bah itu menjadi bagian kita. Hidup kita jadi Ka'bah. Dan yang kita terima aslinya, bukan bayangan. Perhatikan yang berikut ini tentang Ka'bah di padang gurun. 1 Raja-Raja 8 ayat 11. Dikatakan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kalau ingat tabut perjanjian, di atasnya itu ada yang namanya Shekinah glory atau kemuliaan Shekinah, ya, awan. Itu mengeluarkan kemuliaan. Imam-imam tidak bisa lihat itu kemuliaan itu. Itu sebabnya ada tirai yang memisahkan bilik suci dengan bilik yang maha suci. Yesus melindungi manusia dari kemuliaan Allah. Yang mana kalau kita yang berdosa melihatnya, kita mati, hangus. Ya. Nah sekarang, tirainya ini tidak sampai ke atas. Ada celah di atas, yang mana bila mana itu kemuliaan bersinar memenuhi ruangan, para imam yang melayani harus keluar. Tidak bisa mereka tetap di dalam Ka'bah. Bahkan Musa sekalipun harus keluar, tidak bisa masuk. Ya. Kita perlu ingat, Ka'bah tidak punya jendela. Sehingga dalam ruangan itu, kalau tidak ada jendela, tidak ada terang, pasti apa? Gelap. Karenanya kemuliaan Allah harus bersinar. Tapi ada masa di mana kemuliaan Allah ini bersinar dengan begitu terang, sehingga imam yang melayani tidak bisa di dalam. Dia harus lari keluar. Kalau tidak dia binasa. Demikian juga dengan Musa. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Sebab manusia tidak dapat melihat Allah Bapa tanpa dihanguskan. Dalam Yesuslah manusia dapat melihat kemuliaan Allah. Ini gambarnya, supaya kita bisa lihat sedikit gambarannya. Di bilik maha suci ada
tabut perjanjian. Ya. Di atas tabut perjanjian itu bersinar kemuliaan Allah. Itu yang disebut dengan kemuliaan Shekinah. Shekinah glory. Kemudian ada tirai. Nah, tirai itu tidak sampai di atas. Ada celah di atasnya itu yang mana bila mana sinar dari bilik maha suci ini bersinar terang sekali atau banyak, dia akan memenuhi semua ruangan. Karena ada celah di atasnya. Dan tirai ini adalah lambang Yesus. Ibrani 10 ayat 20. Sinar yang terpancar dari celah itu dapat membuat imam harus mundur karena kemuliaan Allah itu. Perhatikan yang di atas tabut adalah sinar kemuliaan Allah Bapa. Kemudian tirai adalah lambang anaknya, yaitu Yesus. Tirai ini yang lindungi kita. Karena kita tidak dapat berhadapan langsung dengan Bapa. Tidak bisa kita jalan masuk langsung ke Bapa. Dan hanya ada satu tirai. Penting sekali kita pahami hubungan Bapa dan anak dalam belajar Ka'bah. Di sini Bapa bertahta, ini anak memisahkan antara kita dengan Bapa. Kalau tidak kita mati. Oleh karenanya peranan anak penting sekali dalam kehidupan kita. Nah nanti pada waktu dia mati, tirai ini apa? Robek, yang adalah tubuhnya. Sehingga kita punya jalan masuk langsung kepada Bapa melalui siapa? Melalui anaknya. Jadi dulu para imam bahkan Musa tidak bisa masuk dalam Ka'bah bila kemuliaan Allah memenuhi. Kalau umumnya dia hanya di sini. Terangnya itu akan lewat dari celah, agak teranglah di sini. Tapi kalau dia punya terang sudah memenuhi, mereka harus keluar. Bisa baca juga dalam Keluaran 40 ayat 35. Tapi sekarang, Yohanes 17 ayat 22 dan 23 berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka jadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapa memberikan kemuliaannya kepada anaknya, dan anak memberikan kemuliaan yang dia terima dari Bapa kepada siapa? Kepada umat-umatnya, yaitu dengan cara Bapa tinggal dalam anak dan anak tinggal dalam umat-umatnya. Karenanya Ka'bah pertama yang sebelah kiri, Allah Bapa hadir di tengah-tengah umatnya. Dan yang hadir adalah anaknya dalam tiang awan dan tiang api. Serta kemuliaan yang di atas tabut itu. Nah Ka'bah kedua, anak Allah lahir di dunia ini yang disebut Immanuel, Allah beserta kita, tinggal dan hidup di antara manusia. Bapa hadir bersama umat-umatnya oleh kehadiran anaknya yang telah menjadi manusia. Nah Ka'bah ketiga adalah Bapa dalam anak dan anak dalam umatnya. Itu oleh kehadiran rohnya. Roh Bapa dalam anak dan roh anak dalam umatnya. Kita tidak perlu lagi membangun seperti Ka'bah padang gurun dengan begitu banyak kain-kain, kulit-kulit, bulu-bulu, tiang-tiang emas, tidak perlu lagi. Ini semua bayangan, meskipun begitu indah kelihatan. Kita langsung memiliki aslinya. Tidak perlu kita bangun-bangun repot seperti orang Israel. Bahkan mereka harus pindahkan kalau mereka harus bergerak. Ya, bongkar lagi, bergerak lagi. Dan roh Allah yang adalah rohnya Bapa disebut roh kemuliaan. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Dahulu dalam Ka'bah pertama saat kemuliaan Allah memenuhi ruangan, ya, para imam dan Musa tidak bisa masuk. Mereka harus keluar dari dalam kemah atau dari dalam Ka'bah. Dan agar kemuliaan Allah tersebut dapat dilihat oleh manusia tanpa harus hangus mati, anak Allah datang ke dunia ini menjadi manusia. Itulah Ka'bah kedua. Ka'bah pertama tidak bisa lihat, mati. Tapi Ka'bah kedua bisa lihat, sebab kemuliaan Allah diwujudkan dalam anaknya yang jadi manusia. Dan kemuliaan Allah tersebut dapat menjadi bagian kita bila kita terima roh Allah yang adalah roh kemuliaan oleh menerima roh anaknya. Itu sebabnya
perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru. Old Covenant dengan New Covenant berbeda. New Covenant bukan sesuatu yang lama diperbaharui. Memang berganti. Sebab tadinya Bapa hadir di antara umatnya, sekarang Bapa hadir di dalam umatnya. Kita yang adalah bait Allah, Ka'bah Allah, dapat dipenuhi oleh kemuliaan Allah yang adalah rohnya Allah. Dan tidak perlu lari keluar. Oleh karena Kristus hadir dalam hidup kita. Dan Yesuslah imam besar kita. Dia tidak perlu lari keluar Ka'bah seperti imam besar di masa lalu. Oleh karena dialah kemuliaan Allah itu. Bapa berikan kemuliaannya kepada anaknya, dan yang menerima anak Allah menerima kemuliaan Bapa. Kita seringkali tidak hargai kebenaran yang vital ini. Kalau kita tidak ingat apa yang Ka'bah lama lakukan. Ka'bah yang lama, kemuliaan Allah tidak bisa kita lihat. Tapi sekarang kemuliaan Allah dapat kita lihat dan bahkan kita terima dalam hidup kita. Nah, apakah kemuliaan Allah itu? Keluaran 33 ayat 18 dan 19. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ini Musa berkata kepada Allah. Tapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku daripadamu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kemuliaan Allah itu adalah namanya. Musa minta, tunjukkan kemuliaanmu. Tuhan bilang apa? Aku akan lewatkan kegemilanganku dan menyerukan nama. Nah sekarang nama Tuhan itu apa? Keluaran 34 ayat 5, 6, dan 7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nama Allah itu adalah karakternya. Dan ini berhubungan dengan Ka'bah. Sebab kemuliaan Allah memenuhi Ka'bah oleh kehadiran anaknya. Jadi kemuliaan adalah nama. Nama adalah karakter. Kemuliaan Allah memenuhi Ka'bah. Sekarang kita adalah Ka'bah Allah. Kemuliaannya memenuhi hidup kita. Maka artinya, apa artinya? Kehidupan kita harus dipenuhi dengan karakter Allah. Itu sebabnya Yesus berkata dalam doanya kepada Bapanya, Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Yesus bukan ajar orang Yahudi untuk sebut YHWH atau Yahweh, atau sebut Jehovah. Tidak perlu Yesus ajar orang Yahudi untuk sebut itu. Sebab mereka sudah tahu caranya. Dan bahkan mereka tidak berani sebut. Sebab nama Tuhan adalah kudus. Namun yang Yesus beritahukan adalah karakter Allah. Sebab perhatikan, Yesus berkata, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Jadi nama yang Yesus maksudkan adalah karakter Bapaknya yang adalah kasih. Karenanya kalau kita sandingkan Yohanes 17 ayat 22 dan ayat 26, kita bisa lihat Bapa berikan kemuliaannya kepada anaknya. Kemuliaan itu adalah namanya, karakternya. Dalam ayat 22 dikatakan Bapa berikan kemuliaannya kepada anaknya. Dan kemuliaan itu adalah namanya dan nama adalah karakternya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam ayat 26, Bapa berikan kasihnya kepada anaknya. Karena kemuliaan Allah itu adalah kasih Allah yang adalah karakternya, alamiahnya. Bapa dan anak satu dalam alamiah, satu dalam karakter. Demikian juga kita, bila kita terima anak Allah dalam hidup kita, maka kita turut ambil bagian dalam alamiah ilahi dan memiliki karakter ilahi. Karenanya jika kita belajar dengan benar doktrin Ka'bah, maka kita akan mengerti penjelasan Yesus dalam Yohanes 14, 15,
16, dan 17. Yesus bukan bikin ajaran baru. Itu semua berasal dari Ka'bah. Coba perhatikan. Tuhan atau Bapa bilang apa sama Musa? Bangun sebuah Ka'bah. Sebagai lambang saya hadir di tengah-tengah kamu. Musa bangun Ka'bahnya dengan segala macam rinciannya. Nah sekarang siapa yang tinggal di dalam? Siapa yang tinggal di dalam? Yesus, anaknya. Jadi Bapa suruh Musa bangun Ka'bah agar dia diam di tengah-tengah umatnya, dan yang hadir di dalam itu siapa? Anaknya. Anak di dalam Bapa, Bapa dalam anak. Ini pentingnya mempelajari doktrin Ka'bah dengan benar. Kalau tidak, ya menyimpang. Perubahan tragis terjadi. Itulah yang terjadi dalam gereja Advent yang sekarang ini. Sekarang, mengapa hal ini penting sekali bagi kita? Roh Nubuat berkata dalam Australasian Union Conference Record, Januari tanggal 5 tahun 1914, setahun sebelum Nyonya White meninggal. Dalam paragraf pertama, Nyonya White tulis begini. Meskipun dalam satu pengertian, hari pertama tahun baru tidak lebih penting bagi Allah daripada hari lainnya. Tanggal 1 Januari itu tidak ada bedanya dengan tanggal 31 Desember. Itu sama saja bagi Tuhan. Namun, Ia, yaitu Allah, sering menanamkan dalam hati anak-anaknya pada hari itu, yaitu hari tahun baru itu, suatu hasrat untuk memulai tahun baru dengan tekad yang baik. Mungkin dengan rencana untuk melaksanakan suatu usaha yang layak, dan dengan maksud untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan di tahun yang lama, dan menjalani tahun yang baru dengan tekad-tekad yang baru. Jadi, meskipun hari pertama tahun baru tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain, tetapi Allah menggunakan hari itu untuk tanamkan suatu kerinduan dalam hati kita untuk memulai suatu yang baik. Saya sedikit mengingatkan kepada kita. Ada saudara-saudara kita di luar sana dan juga dalam pergerakan OTG ini yang anti mengucapkan selamat tahun baru. Mereka tidak mau mengucapkan selamat tahun baru karena bagi mereka itu pagan, itu kafir. Tetapi Roh Nubuat menyatakan pada hari tahun baru itu Allah menanamkan kepada kita suatu kerinduan untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan tentang hal ini, tentang pernyataan ini, Nyonya White mengutip ayat berikut ini, Keluaran 40 ayat 2. Pada hari yang pertama, dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Jadi kapan Ka'bah dibangun? Ya? Tahun baru. Itu sebabnya Nyonya White kutip ayat ini. Sebab Ka'bah sesuai perintah Tuhan dibangun pada tahun baru. Hari pertama dalam tahun baru. Jadi membangun Ka'bah adalah pada hari tahun baru atau hari pertama dalam tahun yang baru. Nah dulu Musa dan orang Israel membangun Ka'bah secara fisik. Namun bagi kita sekarang tidak lagi secara fisik. Lalu apakah yang kita bangun? Dalam artikel yang sama kita baca paragraf 2. Kita tidak memiliki kemah pertemuan untuk didirikan seperti yang dilakukan oleh anak-anak Israel. Tetapi kita memiliki pekerjaan pembangunan yang harus dilakukan. Yang pentingnya harus dipahami oleh semua orang. Berarti penting sekali bangunan ini. Marilah kita ingat bahwa karakter bukanlah hasil dari suatu kebetulan. Tetapi karakter terbentuk dari hari ke hari untuk kebaikan atau kejahatan. Pekerjaan membangun karakter ini sangat penting karena hasilnya akan sangat luas. Kita adalah pembangun untuk masa kini dan untuk kekekalan.
Bisa lihat tadi? Saya ulang lagi. Di dalam Ka'bah ada kemuliaan Allah yang bersinar. Kemuliaan Allah itu apanya? Namanya. Nama itu apanya? Karakternya. Itu sebabnya kita tidak lagi bangun Ka'bah dengan segala kain-kain dan warna-warnanya. Yang kita perlu bangun adalah hidup kita, yang adalah bait Allah, dengan menerima roh anaknya, sehingga Bapa diam dalam kita, dan kita dapat membangun apa? Karakter. Jadi, di hari pertama tahun baru, Allah tanamkan hasrat dalam hati kita untuk memulai tahun yang baru dengan tekad yang baik, yaitu untuk membangun karakter kita. Banyak orang membuat resolusi, tahun yang baru saya mau turun berat badan, ada yang begitu ya. Saya mau untuk bisa mendapat minimum 1 lagi keahlian. Mungkin tadi dia bisa melukis, sekarang saya ingin memotret. Banyak orang bikin resolusi begitu. Atau saya mau bepergian ke sekian kota. Tetapi Nyonya White ingatkan kepada kita, tahun baru harus kita mulai dengan membangun karakter. Itu sebabnya di hari pertama tahun baru kita diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Artinya kita diminta untuk menerima kehadiran roh Allah dalam hidup kita. Roh yang adalah kemuliaannya, kemuliaan yang adalah namanya, yang namanya adalah karakternya. Dan itu semua kita terima oleh menerima kehadiran roh anak Allah. Roh Nubuat lanjutkan, masih dalam paragraf 2. Hanya sedikit yang menyadari kuasa kebiasaan. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia, Allah bisa karena biasa. Dan kalau biasa terus dilakukan akhirnya jadi sifat atau karakter. Banyak yang merasa anggap enteng terhadap kebiasaan. Padahal untuk mengubah kebiasaan perlu sedikitnya 21 hari. Jadi kalau anak-anak yang biasanya bangun terlambat, disuruh bangun lebih cepat, prosesnya itu untuk bangun dari jam 7 ke jam 6, ya ini contoh ya anak-anak, perlu 21 hari. Ya. Untuk kita lakukan setiap hari, terus ulang-ulang. Begitu 21 hari dilewatkan, maka kebiasaan itu berubah. Ya. Sebab dalam otak kita ini seperti padang rumput. Kalau kita biasa melewati sebuah jalan, rumputnya sudah apa? Sudah terinjak, kelihatan. Dan pada waktu kita lihat, oh ini jalannya, kita langsung lewati. Oh saya bangun jam 7 kok, ya udah saya bangun jam 7. Begitu kita mau rubah, kita bikin jalan baru, kita harus injak itu rumput. Ya, supaya dia tertidur. Dan pada waktu kita lewat, rumputnya langsung tidur atau malah naik lagi. Naik lagi dia. Kita harus lewat lagi, injak lagi. Ya. Begitu kita lewat, kita lihat, oh masih agak naik, lewat lagi, sampai pada akhirnya dia tidak naik. Itu prosesnya 21 hari. Jadi tidak bisa kita bilang, oh saya mau berubah, langsung berubah. Tidak bisa, mesti ada proses ya, anak-anak, orang muda, perlu bagi kita untuk memulai. Dan tahun yang baru, hari pertama Tuhan tanamkan dalam hati kita supaya kita mau berubah. Yang lama kita tinggalkan, yang baru kita hidupkan, yaitu dengan menerima roh anak Allah. Kita bangun Ka'bah dalam hidup kita dengan menerima rohnya Kristus. Kita lanjutkan. Periksalah hati dan hidup Anda sendiri dalam terang firman Allah. Dan tanyakan kepada diri Anda sendiri, apa catatan hidup saya selama tahun yang baru saja berakhir ini? Kita renungkan, apa catatan hidup kita di tahun 2024? Masing-masing tahu apa catatannya. Kemajuan apa yang telah saya buat dalam kehidupan Kristen? Kalau katakan Kristen harus memiliki apa? Rohnya Yesus. Roh Nubuat katakan tidak bisa seorang menjadi Kristen kalau tidak memiliki rohnya Kristus. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Bagaimana kita mengakui pengikut Kristus tapi rohnya roh antikristus? Ya, tidak bisa. Kemenangan apa yang telah saya peroleh di tahun 2024? Adakah kemenangan yang saya dapat atau saya kalah terus? Ya. Ada nggak yang saya bisa menang? Kalau nggak ada, tahun ini bisa saya mulai sesuatu yang baru. Dan apa yang telah saya lakukan untuk bantu orang lain?
Di tahun lalu ada nggak yang saya buat untuk bantu orang lain? Kalau tidak ada, tahun ini diberi kesempatan bagi kita. Dan untuk menuntun mereka kepada Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, dalam paragraf 3, Roh Nubuat berkata, saya tidak tampilkan, Allah tidak menempatkan kita di dunia ini untuk menjalani hidup tanpa tujuan. Ya, tidak. Allah punya maksud dalam hidup kita. Dia merancang agar kita berguna dan mencapai standar moral yang tinggi. Artinya karakter kita serupa dengan karakternya. Itulah Ka'bah. Kepada setiap orang diberikan tugas. Masing-masing kita ada tugasnya. Itu bukan, para pemimpin sajalah. Kita tidak usah. Masing-masing ada tugas. Pentingnya kita menerima roh dalam hati kita sehingga kita tahu tugas kita apa. Kalau saudara belum tahu, jangan-jangan dalam hati saudara roh yang lain. Kalau roh Yesus dalam hati kita, kita akan tahu. Jemaat mula-mula mereka tahu langsung. Sebab mereka menerima kecurahan roh yang adalah roh Kristus. Mereka semua kerja. Bukan disuruh-suruh atau diperintah-perintah. Tahu mereka. Karena yang mempunyai pekerjaan hidup dalam diri mereka. Ya, kalau tahun lalu belum, kita dikasih kesempatan sekarang. Tahun baru ini, saya mau bikin apa ini? Tuhan tolong saya. Kemudian dalam paragraf 6 dikatakan, kita sekarang memasuki tahun baru. Dan semoga tahun ini menjadi awal tahun-tahun bagi kita. Jika di tahun yang lama kita telah melakukan kegagalan, mari kita mulai tahun yang baru dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan ini sejauh yang kita bisa. Jika tahun yang lama telah membawa catatan yang tidak jelas tentang kesempatan-kesempatan yang diabaikan dan hak-hak istimewa yang diremehkan, mari kita pastikan bahwa tahun yang baru bebas dari cacat-cacat ini. Ingat, kita dalam masa penghakiman pemeriksaan. Di sorga lagi diperiksa. Nama-nama kita. Tahun 2024, begini kondisinya si A. Tahun 2025, sama saja. Pada waktu pintu kasihan ditutup, akhirnya keputusan bagi dia. Tapi kalau 2025, ada perkembangan ini. Catatan berubah. Ya. Hari-harinya masih di depan mata kita. Tahun 2025 ini masih baru mulai, masih di depan kita hari-harinya. Mari kita mulai sekarang untuk membuat sejarah dari setiap saat yang berlalu. Sehingga kita tidak akan gentar menghadapinya dalam penghakiman. Jika kita memiliki pertumbuhan dalam Yesus, kita tidak akan takut menghadapi penghakiman itu. Mari kita penuhi setiap hari dengan pekerjaan yang penuh kasih dan membantu orang lain. Mari kita kembangkan semua kuasa kita dan menjadikan diri kita sebagai apa yang Allah rancangkan untuk kita lakukan. Inilah sebabnya penting sekali bagi kita untuk dirikan Ka'bah pada hari pertama tahun yang baru. Sebab oleh menjadi Ka'bah bagi Allah, kita dapat memperbaiki kesalahan tahun yang lalu dan menjadikan diri kita alat-alat Allah untuk tuntun orang lain kepada Yesus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, The Youth Instructor tanggal 11 Februari tahun 1908 paragraf 3 menyatakan isinya sama dengan yang dalam artikel tadi. Tapi ada penekanan ini. Yang White katakan, biarlah pekerjaan penyucian dan gerak maju ini dimulai tanpa ditunda. Itu sebabnya pekabaran Sabat pagi ini berjudul Jangan Tunda. Selamat tahun baru saudaraku dalam Tuhan. Jangan tunda. Dirikan Ka'bah. Terima roh anak Allah dalam hidup kita. Bangun karakter kita dari hari ke hari. Dalam hidup kita masing-masing. Roh Nubuat katakan, jangan bandingkan orang lain dengan diri. Seringkali orang katakan, saya masih mending. Saya begini daripada dia. Tidak, itu salah. Bandingkan hidup kita dengan siapa? Dengan Yesus. Dia standar, dia patron untuk karakter yang sempurna. Oleh karena itu kita perlu bertumbuh setiap hari dengan memandang dia. Dan dengan menerima rohnya, maka kita menjadi Ka'bah Allah. Kemuliaan Allah bersinar dalam hidup kita. Namanya diserukan dalam hidup kita, yang adalah karakternya. Kita membangun karakter menuju kekekalan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bertelut, kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini. Perlu bagi kami untuk melihat kembali ke masa lalu, khususnya tahun 2024. Apa catatan hidup kami? Tentunya banyak kesalahan dan kegagalan. Tetapi pada tahun yang baru, hari pertama, Engkau tanamkan dalam hati kami kerinduan, hasrat untuk lebih baik, dengan tekad yang baik. Dan diingatkan pada kami, sebagaimana roh nubuat dan Alkitab nyatakan, untuk bangun Ka'bah. Biarlah masing-masing kami, jangan tunda untuk bangun Ka'bah dalam hidup kami. Menerima Engkau ya Bapa, oleh kehadiran anak-Mu, maka kemuliaan-Mu, yang adalah nama-Mu, yang adalah karakter-Mu, dibangun dalam hidup kami, hari demi hari, hingga pada akhirnya, pada waktu pintu kasihan ditutup, kami semua didapati benar. Tuhan campur tangan, kami percaya Yesus datang segera, karenanya kami perlu segera membangun, dan tidak menunda-nunda. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.